hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
pujian bagimu dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersyukur. Janjimu seperti pacar pagi hari
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Rasakan kasihnya mengalir. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kasihmu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Curahkan kasihmu, curahkan urapanmu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan. Mari menyembah, mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan, curahkanlah urapan-Mu mengalir. Haleluya, haleluya. Takarala matakarala matakanarala urala marala 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 haleluya. Curahkanlah urapan-Mu, curahkan
Nyatakanlah kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sanjung, kami sembah. Oh, sembah, diangkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Oh, angkat suaramu, tinggikan Dia. Dia baik. Dia sungguh baik. Haleluya. Rasakan kebaikannya, rasakan kasihnya, perlindungannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom, selamat pagi. Puji Pagi, Tuhan, Bu. oleh anugerah Tuhan, satu hari lagi kita diberi tubuh yang sehat untuk kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum masuk dalam penyembahan Bapak Ibu Saudara, jika ada permintaan bantuan doa, dapat disampaikan lewat nomor WA 085633300682 atau 085633600682 atau lewat nomor telepon gereja 5312222. Puji Tuhan. Mari kita doakan baik pemimpin penyembahan, pemberita firman Tuhan maupun pendoa syafaat. Selamat menikmati hadirat Tuhan, baik dalam menyembah Tuhan, menikmati firman Tuhan maupun doa syafaat. Nanti doa pembukaan saya minta untuk Pak Juli, akan doa pembukaan dan doa penyembahan dipimpin oleh Saudara Anjing Sim. Silakan Pak Juli. Terima kasih Tuhan. Segala anugerah Engkau Tuhan, Engkau telah bangun kami tubuh yang sehat semuanya. Para saudara seiman kami yang rindu, yang haus akan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih kasih setiamu Tuhan. Sebentar kami akan memuji menyembah Engkau. Oh, sukacita dalam hadirat-Mu. Sebab hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan para hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Baik puji-pujian dan penyembahan, doa syafaat, juga doa berkat Tuhan. Semuanya kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Biar kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Roh Kudus sendiri yang memimpin kami di doa pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan dari awal segenap hatiku, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa-bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukur kami, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu
orang terdekat kami boleh merasakan Engkau
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, Tuhan menjadi kerinduan kami Tuhan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi. Ajarilah kami untuk saling mengampuni. Ajari kami kasih-Mu yang besar. Temukan kasih-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan. Ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya. Syukur, haleluya. Sebelum kami mengasihi, Kau pun lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Kau yang mengasihi kami lebih dahulu, yang mencurahkan kasih-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur atas semua cinta dan kasih yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Ya la 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 la. Kasih-Mu yang terindah, kasih-Mu yang termanis. Kami bersyukur kepada-Mu karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubahkan, kasih-Mu yang sanggup memulihkan, kasih-Mu yang sanggup menopang kami. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya la 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 la. Kasih lemah lembut. Terima kasih, kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Jangan ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membebat hati. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ada
Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu kami boleh dikuatkan Tuhan. Dalam kasih-Mu kami boleh disegarkan, sehingga kami pun boleh membagikan kasih-Mu buat orang-orang di sekeliling kami. Haleluya, ini doa kami, ini doa kami, itu kerinduan kami. Biarlah Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Seperti doa kami yang kami naikkan pada pagi hari ini, biarlah kasih-Mu itu memenuhi, melingkupi setiap kami, sehingga kami boleh membagikan kasih kami buat orang-orang di sekitar kami, sehingga hidup kami boleh lebih lagi membawa dampak, membawa terang, menjadi garam buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dimulai dari keluarga kami lebih dulu, mulai dari orang-orang di sekitar kami yang dekat lebih dulu Tuhan, boleh merasakan melalui kehadiran kami, kasih-Mu boleh terpancar, kasih-Mu boleh dirasakan buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan saat kami boleh menjadi saluran berkat, kami percaya hidup kami pun Engkau akan memberkati. Hidup kami pun Tuhan akan senantiasa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, di antara kami yang membutuhkan pertolongan di dalam pergumulan, di dalam masalah, apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kami, saat kami menjadi saluran berkat, Tuhan pun akan mendengarkan setiap doa-doa dan menolong kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini kami boleh kembali dikuatkan, kami boleh kembali diingatkan, kami boleh kembali disegarkan melalui kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Recording in progress. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan satu sharing firman Tuhan tentang warisan ya.
saya akan sering bertanya kepada Bapak Ibu ayatnya di mana gitu ya, karena akan saya kasih clue sedikit. Kita perlu tahu bahwa warisan ini seringkali menjadi sebuah konflik di dalam sebuah keluarga. Kalau Anda boleh sebutkan warisan itu tentang apa saja, bisa tentang warisan rumah, warisan uang, warisan pabrik, warisan hutang, warisan kesehatan juga. Nah, kalau kita bicara tentang warisan, ada ayat di Amsal. Amsal berapa? Coba Anda sebutkan ya. Seorang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Sekali lagi, orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Anda yang aktif nanti akan dapat hadiah ya. Apa sih yang paling berharga dalam sebuah keluarga? Bisa waktu, bisa uang, bisa juga pelayanan, bisa juga keharmonisan, bisa juga masalah di dalam keluarga ini akan banyak. Nah, kalau kita bicara tentang konflik, tentang warisan, ini bisa terjadi juga bagi orang yang percaya dan semua orang. Terkadang masalah warisan, di sini saya konteksnya warisan rumah ya, harusnya menjadi berkat, bukan menjadi sumber perpecahan antara saudara. Jadi Alkitab itu ngasih petunjuk kepada kita untuk bisa membagikan warisan dengan baik, menerima warisan dengan baik dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa menghindari konflik dan menjaga keutuhan kasih di antara keluarga. Ini ada sebuah cerita. Ini ada seorang nenek, saya sebut N ya. Nenek ini punya profesi, dia jualan bubur. Dia punya rumah, rumahnya mungkin sudah kuno ya, sudah lama gitu ya. Tapi mereka semua dulu tinggal di rumah ini. Setelah mereka sudah dewasa, mereka pindah ke rumahnya masing-masing, si nenek ini tinggal sendirian. Nah, si nenek ini punya 3 anak. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Anak yang pertama, seorang pria, dia punya seorang istri dan putri yang cantik, punya pekerjaan yang bagus, rumahnya juga bagus. Dia suka memberi kepada si nenek, tetapi dia nggak punya banyak waktu untuk si nenek. Sehingga timbul konflik, kamu cuma ngasih uang tok, tapi nggak pernah datang. Nah, si kakak yang pertama ini bilang kepada adiknya, kamu cuma punya waktu tapi nggak pernah ngasih. Nah, anak yang pertama tadi orang yang sukses. Anak yang kedua ini seorang single parent. Dia punya 1 orang anak menjelang remaja. Dia bekerja sebagai karyawan sehingga dia masih bisa mencari uang, tetapi punya keterbatasan waktu juga. Dan anaknya yang ketiga ini seorang pengangguran. Dia punya hutang banyak karena pinjol, pinjaman online, nggak dibayar, bunga berbunga, dan harian, sehingga bisa mencekik. Bisa jadi karena judi online. Judi online ini bisa membuat orang itu terikat, bisa membuat orang itu tertekan juga karena uangnya habis. Sehingga anak yang ketiga ini, kalau ada masalah, selalu ke ibunya, minta uang sama ibunya, padahal dia sudah besar. Dia sesekali mencuri uang ibunya. Tedeng aling-aling datang ke rumah ibunya, betulin sesuatu, tapi dia mencuri uangnya. Terjadilah konflik di antara keluarga ini. Karena ini iri sama ini iri sama ini juga iri sama ini. Nah, sedangkan si ibunya ini punya seorang remaja yang tidak mau sekolah, tapi dia cuma maunya main game. Dia berharap satu kali jadi sultan gamer. Ternyata apa yang menjadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata dia seorang pengangguran. Saya sebut si cucu gitu ya. Nah, kalau kita tahu seperti ini, maka perihal konflik ini bisa dihindari dengan cara
punya komunikasi yang baik di antara satu yang dengan yang lain. Nah, setiap minggu mereka berkumpul, seminggu sekali mereka berkumpul, mereka makan bersama, bergembira. Ini perlu kita tiru juga sebagai orang beriman. Jangan sampai kita cuma rajin bekerja, rajin pelayanan, tetapi kita mengabaikan orang tua. Satu kali mereka berkumpul pergi ke satu tempat. Saat mereka pergi ke satu tempat, si nenek ini jatuh. Dibawalah ke rumah sakit. Pria jatuhnya nggak ada masalah. Untuk biaya, dibiayai sama si anak pertama. Tapi dia nggak punya waktu. Aku harus segera jemput anakku, dan lain sebagainya. Maka si anak kedua ini yang harus menjaga si neneknya ini di rumah sakit. Semua biaya dibiayai sama si ini. Terjadi iri, konflik. Karena kamu, nah seperti itulah. Yang ini cuma punya waktu, yang ini cuma punya uang, nggak punya waktu. Kemudian saat di rumah sakit, untuk pria jatuhnya nggak masalah. Cuma lecet-lecet, diobati. Tetapi ditemukan bahwa si nenek ini mengidap kanker. Dan waktunya nenek hanya... Nah, saat usia nenek tinggal 1 tahun, kemudian yang merawatkan si ini sudah tidak bisa diharapkan. Tadi kan judol, pinjol, kadang juga karena masalah keuangan itu benjol, belanja online. Belanja online itu artinya gini, dia kepengen sesuatu, kepengen ya, bukan kebutuhan, beli, pakai kartu kredit, bayar minimum, kemudian akhirnya dia terikat hutang, karena kartu kredit itu hutangnya harian, dan digulung, compounding, digulung jadi hutang sekarang, ditambahkan dengan bunga, ditambahkan lagi dengan bunga, ditambahkan jadi mencekik. Jadi hati-hati dalam mengatur keuangan, kita perlu perencanaan keuangan gitu ya, untuk kalau keluarga Buddha juga perlu ngatur itu. Akhirnya diketahui bahwa si anak-anak ini tahu bahwa si nenek ini punya sakit kanker. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu. Ya, supaya si nenek tidak cepat sakit gitu ya. Nah, singkat cerita si ibu ini yang mengantarkan nenek ke dokter. Karena dia juga harus bekerja, maka dia ngutus ini, si cucu ini tadi yang gamer online, dia mengharapkan sebagai sultan game yang pengangguran untuk jaga. Dia mau, tapi aku bayar ono ya, aku kasih ono uang ya. Ya cuma si ibunya cuma bisa ngelus dodok gitu ya. Tapi dia mau rawat neneknya karena dia menginginkan untuk bisa mendapatkan warisan rumah. Dia mengharapkan warisan rumah ini ke sini. Tidak bisa. Karena warisan rumah ini harusnya, rumah ini kalau memang si nenek itu tidak ada, harus menjadi milik anak pertama, harus milik jadi anak kedua, harus jadi milik anak ketiga. Cucu nggak bisa. Kecuali si anak yang kedua ini tutup usia baru ini. Ada wasiat, ada juga hibah. Hibah diberikan saat dia masih hidup, kalau wasiat diberikan saat dia sudah meninggal. Tapi akhirnya nenek itu tahu bahwa si cucu ini dia mengharapkan warisan. Nenek nggak suka. Akhirnya nenek belikan baju si pengangguran ini, si cucunya. Nah, ini ada baju, kamu kerja supaya kamu dapat uang banyak. Padahal dia mau ngusir karena dia tahu si cucu ini kepingin jual rumahnya. Nah, akhirnya si nenek ini dilakukan kemoterapi dan si cucunya akhirnya bilang bahwa nenek punya waktu tinggal 1 tahun. Nah, setelah diberitahu kondisinya makin lama cepat turunnya. Setelah menjalani kemoterapi ternyata tidak sembuh. Tidak ada pengobatan lain. Kankernya semakin ganas dan harus dirawat di rumah. Nah, setelah dilakukan dirawat di rumah, tentu saja dengan kesakitan, tentu saja rambutnya brodol, terlepas apa bahasa Indonesia brodol, lepas semua rambutnya, sehingga dia mengalami sakit. Saat dia mengalami sakit, dia kepingin pulang ke surga, tidak kuat. Dia kepingin ketemu orang tuanya yang sudah meninggal, dia kepingin ketemu suaminya yang sudah meninggal. Nah, si nenek makin lama makin lemah. Nah, pada saat dia di rumah sakit diobati, si anak pertama ini bilang, mana suratnya rumah? Tanya kepada anak yang kedua. Dia bilang, si anak kedua bilang, oh suratnya di lemari. Padahal si nenek ini bilang sama si anak kedua, rumah ini diberikan sama si orang yang nggak bisa kerja ini, yang menyakiti hati si nenek.
tentu saja si anak ini bertanya dan akhirnya tidak menemukan surat itu. Dengan segera, karena dia punya utang yang banyak, rumah si nenek dijual. Sehingga kalau rumahnya si nenek ini dijual, rumahnya tidak ada. Apa yang dilakukan sama si anak ketika? Ditaruh di panti. Pria taruh di panti, kita tidak perlu ngejudge anaknya, oh kamu anak tidak berbakti, oh kamu anak yang tidak bagus, anak yang membuang orang, tidak perlu. Karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dulu waktu saya ngerawat orang tua saya juga sempat untuk berpikir tak taruh di panti saja. Kenapa? Di sana makanan ada, kemudian perawatan ada, dokter ada, komunitas ada, ke gereja ada, senam ada, seminar ada. Kenapa? Karena saat saya mau cari suster yang bagus dengan harga yang reasonable itu sulit. Saat susternya izin, kebetulan saya nggak bisa jaga, saya nyari orang sulit, nyari keponakan sulit. Saya minta tolong anak saya jaga. Saat anak saya juga kuliah atau pelayanan gitu ya, saya cari keponakan nggak bisa, sulit. Akhirnya saya memutuskan ke panti. Puji syukur kok dapat suster yang baik. Nah, untuk merawat seorang ibu, kalau kita itu sudah tidak jijik sama bau pesing, permisi bicara dengan bau kotoran, atau tidak jijik untuk memandikan, kita sudah berhasil. Kalau kita belum berhasil, itu belum, kalau kita masih jijik, kita belum berhasil merawat orang tua. Seorang ibu bisa merawat 3 anak, tapi 3 anak belum tentu bisa merawat 1 ibu. Nah, saat si nenek mulai lemah, kan rumahnya diberikan si ini, kemudian ditaruh di panti. Kemudian si cucunya ini tahu, si anak pertama marah sama si nenek. Ini juga awal muranya marah. Kenapa? Karena tahu rumahnya diberikan sama si orang yang nggak bisa kerja ini. Padahal masuk akal sih, mudah mana ganti rumah ini saat orang tua masih hidup atau orang tua sudah meninggal? Jawabannya lebih mudah saat hidup. Tetapi kalau sudah tutup usia relatif lebih sulit, tapi masih bisa gitu ya. Untuk teman-teman yang masih ngerawat orang tua, sabar ya, semangat ya. Untuk teman-teman yang sakit, cepat sembuh ya. Untuk teman-teman yang sehat, tetap jaga kesehatan. Kemudian si cucunya tahu kalau si nenek ditaruh di panti, akhirnya dia langsung kunjungi, dan dia hari itu juga, sehari dia si anak pertama ini naruh si nenek ke panti, dia berkata sama si nenek, karena hampir waktu setahun itu ada bonding, ada relationship, ada chemistry antara anak sama orang tua. Meskipun dia tahu motivasinya tidak betul, tapi tetap ada hubungan yang baik. Karena si nenek senang, dia ada yang nemenin. Nah, saat ibunya ini ditinggal sama si anaknya, ibunya tahu. Anak yang nomor 2 ini tahu, oh kayak gini tolek ditinggal anak gitu ya. Nah, setelah hutangnya si dia beres, terjadi konflik, akhirnya si nenek tambah lama tambah usia. Nah, saat si nenek tambah usia, si anak ini diberitahu sama si cucu bahwa si nenek berdoa buat dia supaya kaya, supaya sehat, karena dia sering sakit-sakitan. Ternyata betul, dia akhirnya bisa jadi kaya. Akhirnya dia mau datang ke nenek waktu nenek sudah terbaring sakit, sudah dipasang sonde. Dia datang kepada nenek, saya mohon maaf ya, karena nggak punya banyak waktu. Nenek cuma bisa nangis. Si cucu ini juga sempat diberitahu sama si nenek, Cuk, maaf ya, karena aku sudah memberikan warisan kepada ini, bukan ke kamu. Si cucu ini tidak mempermasalahkan karena sudah ada bonding yang bagus. Nah, kalau kita tahu ada hubungan yang baik ini, sesuai dengan diagnosa dokter, akhirnya dia betul tutup usia setahun persis. Kemudian satu kali si cucu ini ditelepon sama bank bahwa si nenek ini sejak dia masih kecil ditabungkan uang dan terkumpul sejumlah uang untuk membiayai pemakaman di tempat yang sesuai keinginan nenek, tempat yang mewah. Pertanyaanku, kenapa kok enggak anak yang pertama yang membiayai yang punya uang tadi? Nah, kalau kita tahu tentang warisan, kita rencanakan dengan bijaksana dan adil. Coba Anda cari ya Roma berapa, kita diajak janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan.
Lakukan apa yang baik buat semua orang. Sekali lagi ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Utamakan kasih di dalam perjanjian baru juga, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai dosa. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai dosa. Ayo kita buang dusta di antara keluarga, apalagi keluarga dekat. Apakah orang beriman terbebas dari masalah warisan? Konflik ini tetap ada. Cuma saya melihat, penyelesaiannya lebih cepat ya. Konflik di antara mereka itu lebih cepat terselesaikan. Ada orang beriman juga yang konfliknya berlarut-larut. Kita buang dusta karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita ada sesama anggota. Ayatnya di Efesus berapa? Yang Anda tidak keberatan, silakan tulis di kolom chat ya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada lain. Karena kita ini ada sesama anggota. Kalau bicara jujur itu kunci. Jadi perasaan tidak nyaman, ketidakpastian, kita ungkapkan dengan kasih. Kita sampaikan prinsipnya di dalam Yakobus, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Dalam setiap perbedaan pendapat itu penting. Penting untuk mencari solusi yang terbaik, yang membawa damai solusinya. Kepada semua orang bukan hanya untuk kepentingan diriku sendiri. Kita diajarkan dalam Filipi juga, janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Dengan kita dengarkan lebih dulu, kita tahu sudut pandangnya satu dengan yang lain. Jadi kita bisa menghindari pertengkaran, tidak perlu. Doa itu kunci untuk mendapatkan kedamaian dalam keluarga. Filipi 4 ayat berapa? Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Mari kita ciptakan hubungan yang baik di antara keluarga. Jangan sampai keluarga itu mencari kebahagiaan di luar rumah. Ada seorang yang sering setiap hari ke mall karena di rumahnya seperti neraka. Ada orang yang rajin pelayanan karena dia tidak kerasan di rumah. Ayo kita ciptakan. Jangan mau kita dipecah belahkan oleh orang, oleh saudara, oleh siapapun juga, bahkan oleh iblis. Carilah kerajaan surga. Seperti anak pertama nyari rumah, anak cucu juga nyari rumah, merebutkan warisan surgawi, warisan yang kekal. Perihal tentang warisan sejati, saudara ingatlah bahwa yang paling berharga bukan harta ini, bukan rumah ini tadi, bukan hanya ini. Ini penting, tapi bukan hanya ini, tetapi surgawi. Kasih, iman, kedamaian itu kita tanamkan di dalam keluarga. Kemarin KPBB tanggal 20 sore saya tanya sama seorang ibu, tante, gimana sih tante bisa beribadah kepada Tuhan, anaknya bisa beribadah kepada Tuhan, cucunya bisa beribadah Tuhan, dan mereka melayani. Dia bilang, itu semua karena anugerah Tuhan. Selain anugerah Tuhan, apa? Saya tanya kepada ibu. Kemarin sore, minggu sore kemarin. Ini penting, kerajaan surga juga penting. Bahwa warisan rohani ini juga kita perlu berikan kepada orang yang dipercayakan kepada kita. Yang saya lakukan, nah, kamu mau enggak ya, anak sekolah minggu maksudnya, mau enggak ya, satu kali gantiin om, bicara di sini, belum berani om, tapi kalau kamu bagian pelayanan persembahan mau enggak? Mau. Kalau kamu bagian asyik mau enggak? Nyambut, aku senang loh kamu datang. Minggu depan datang lagi ya, ayo kita menikmati ibadah Tuhan. Kemudian dia diajari untuk bersaksi. Setiap minggu mereka diajari bersaksi. Supaya regenerasi ini bukan cuma kita saja yang bisa berkhotbah atau memimpin pujian atau melakukan, tapi generasi selanjutnya tidak. Nah, dengan mengikuti prinsip-prinsip Alkitab, kita bisa menghindari konflik, menjaga keharmonisan anak orang tua dengan menantu, menantu dengan ipar, dan semua saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, semangat selalu, jaga kesehatan, yang sakit cepat sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Yansi. Terima kasih. Recording stopped. Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa untuk beban-beban doa. Nanti waktu selanjutnya
pemimpin doa syafaat bisa menaikkan doa-doanya. Puji Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan, terima kasih kemurahan-Mu kalau Tuhan sudah mempersiapkan kami di pagi hari ini untuk diam di bawah kaki-Mu. Ini berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Henry Wahyu yang sakit rematik artritis, supaya Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, supaya Bapak Henry Wahyu ini ada sukacita Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Lusito, Tuhan pulihkan stroke-nya, tetap teguh dalam iman dalam nama Yesus. Tuhan, Bapak Teguh ini punya iman yang kuat Tuhan dan teguh Tuhan, supaya Bapak Lusito ini sembuh dengan sempurna Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga buat Ibu Martini, istri Bapak Kusnani Woto Tuhan, kena stroke tangan dan kakinya. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan, kuatkan Tuhan, tolong Tuhan, supaya Ibu Martini ini ada firman-Mu kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, Ibu Martini ini bisa menerima Yesus sebagai juru selamatnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan dibuat Ibu Hana. Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus, sembuh dengan sempurna sampai ke akar-akarnya yang sakit di lehernya Tuhan. Tuhan, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Pepe yang menjalankan kemoterapi Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh dengan sempurna Ibu Pepe Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Maria Lili yang PS 13G Tuhan, menderita ginjal bocor Tuhan, tolong ya Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, jamah Tuhan, sanggup menutup ginjalnya Tuhan. Tuhan, sembuh dengan sempurna di dalam nama Yesus Tuhan, supaya Ibu Maria ini ada sukacita Tuhan. Tuhan, tolong ya Yesus Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Hendro Tuhan yang masih opnam, supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Dalam nama Yesus, Bapak Hendro sembuh dengan sempurna. Tuhan, supaya Bapak Hendro ada sukacita, kuasa menyatakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat pemulihan kesehatan Bapak Susanto Setiabudi, Ibu Heni Oslianto. Tuhan, jamah kedua orang ini Tuhan, ada sukacita Tuhan, mereka ini yang masih bisa melayani-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan, kuatkan keluarga-keluarga yang menjaganya ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami berdoa juga buat masalah dalam keluarga, anak, istri, orang tua. Tuhan memberkati supaya anak ini cinta hormat akan orang tuanya ya Tuhan. Baik juga masalah dalam ekonomi dan kesulitan nafkah. Dalam nama Yesus, kalau Tuhan yang membuka, tiada yang dapat menutup. Tuhan berkati Tuhan ekonomi mereka Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga keluarga diambang kehancuran proses bercerai ataupun yang sudah bercerai. Tuhan, tolong Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka Tuhan, supaya mereka bisa dipersatukan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, supaya mereka bisa saling mengampuni. Dalam nama Yesus, keluarga ini akan bisa bersatu kembali ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat cabang-cabang GTI, baik di luar kota, luar pulau, luar negeri, di mana mereka berada, di situ mereka menjadi berkat-Mu Tuhan. Berkati gembala-gembala Tuhan, tolong ya Tuhan, baik jemaat-jemaat mereka juga
supaya di mana mereka di situ menjadi berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat part-time, full-time yang menjalani di GTI Bukit Zaitun, Tuhan. Tuhan memberkati mereka, jaga kesehatan mereka, dijauhkan dari gangguan apapun, sakit penyakit. Dalam nama Yesus, singkirkan, lepaskan Tuhan. Kami berdoa juga buat ibadah rutin minggu pagi, minggu siang, minggu sore, supaya Tuhan tolong setiap hari Minggu Tuhan memberkati, Tuhan urapi yang mau firman-Mu, puji-pujian, penyembahan semuanya Tuhan. Berkati, jauhkan halangan apapun Tuhan, singkirkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga sekolah minggu di 20 cabang, Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, baik juga minggu depan ada revival Tuhan, tolong Tuhan jauhkan segala gangguan, halangan Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu ini belajar untuk membawa teman-temannya dan belajar untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan, supaya revival ini tidak ada halangan apapun Tuhan, juga beri cuaca yang baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat Bible Study Tuhan hari Rabu. Tuhan memberkati Bible Study ini, Tuhan urapi Bapak Gembala kami. Beri hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan, supaya Bible Study ini berjalan lancar, tidak ada halangan sesuatu apapun. Baik juga doa puasa Jumat Tuhan, tolong ya Yesus supaya mereka bisa hadir untuk onset ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat kaum muda, Kap juga Tuhan hari Sabtu, Tuhan memberkati kaum muda dengan semangat mereka bisa melayani ya Tuhan. Tuhan memberkati kaum muda ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga setiap pagi mulai Senin sampai Sabtu, doa pagi lewat Zoom ini, supaya mereka terbeban untuk bisa ikut doa pagi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat pertambahan jiwa-jiwa Tuhan, supaya kita ini bisa menjadi saksi-Mu Tuhan di mana mereka berada Tuhan. Tuhan, semuanya serahkan dalam tangan-Mu, baik jiwa-jiwa yang lama, jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kirim Tuhan dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa menjadi saksi-Mu di mana mereka berada ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami sekeluarga, anak cucu menantunya, urapi Tuhan, jaga kesehatan Bapak Gembala kami Tuhan, urapi Tuhan, di mana beliau membawa berkat-Mu Tuhan. Tuhan, beri hikmat-Mu, urapan-Mu ya Tuhan kepada Bapak Gembala kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden yang pimpinan yang baru ini Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan staf-stafnya, kabinet-kabinetnya Tuhan, supaya kami bisa berbakti, ini berkat anugerah-Mu Tuhan, supaya Bapak Presiden apa yang dipilih Tuhan ini yang terbaik Tuhan, supaya negara kami aman, damai, tentram. Tuhan, semuanya serahkan dalam tangan-Mu. Dijauhkan juga dari segala sakit penyakit apapun, baik bencana Tuhan, dalam nama Yesus singkirkan, lepaskan. Tuhan memberkati kota kami Surabaya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu, supaya kami baik keluarga jasmani juga keluarga rohani tidak sampai tertipu oleh iblis sehingga kehilangan hidup yang kekal, sebab bertengkar, tidak bisa mengampuni, tidak ada kasih-Mu, tidak ada kebenaran. Tuhan, Engkau tolong, kami yakin Tuhan sanggup menolong. Pencobaan kami tidak lebih dari kekuatan kami. Jangan sampai problem-problem itu menipu sehingga Tuhan kehilangan hidup yang kekal.
seperti cerita yang kami dengar. Biar Tuhan tolong supaya mata kami dicelikkan dan kalau semua mau menurut firman-Mu dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan, dengan saling mengampuni dan tidak Tuhan mencintai perkara-perkara yang fana, tapi cinta kebenaran firman-Mu dan mau taat. Kami yakin Tuhan akan sanggup menolong dan ada jalan dengan pertolongan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan supaya kami yang sudah percaya Tuhan tidak mudah tertipu oleh iblis dengan segala macam tipu daya dalam segala segi. Tuhan, Tuhan, Engkau tolong. Terima kasih Tuhan, kami yakin asal kami mau taat, mau hidup benar, mengasihi Engkau lebih dari semua, dan berpada dan mengampuni. Kami yakin Engkau punya jalan Tuhan. Tuhan, Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan, Engkau Allah kami yang baik dan maha kuasa. Terima kasih Tuhan, biar ini mengingatkan supaya jangan Tuhan keselamatan yang kekal diganti dengan segala yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah menyediakan dan mengatur doa pagi ini dan melayani, dan kami sekalian yang datang kepadamu dan seluruh sidang-sidang jemaat-Mu, supaya mata kami tetap celik oleh pimpinan Roh-Mu dan firman-Mu, dan boleh belajar bersekutu di dalam firman dan Roh-Mu, dalam kesucian dan kasih, supaya keselamatan kami tidak terganggu, bahkan kami boleh tumbuh dan berbuah-buah menjadi berkat satu sama lain. Tuhan, dengan pertolongan-Mu, Tuhan, dengan kasih berkat dan kasih Bapa, dengan anugerah-Mu Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus yang terus mencelikkan kami dan tidak tertipu oleh segala tipu daya setan, sehingga kami boleh berkenan kepadamu dan tetap di dalam jalan-Mu, bahkan sampai kekal dalam rumah-Mu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semua yang mau tetap bersekutu dengan manis, mentaati firman Tuhan, tetap di dalam kesucian dan kasih, sehingga dalam keluarga jasmani dan rohani ada persekutuan yang manis, sama-sama yang mau tetap jalan dengan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kita katakan amin. Amin. Terima kasih Terima Om. kasih Pak Terima Joni, makasih Yonci, makasih Pak kasih Tuhan Yesus Miki. memberkati. Yosef Ayu memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Pak Miki, Tuhan Yesus memberkati. Pak Moses, Tuhan berkati. Pak Yakub Sutikno, Pak Miju, Tuhan Yesus memberkati. Bu Ruki, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Tante Rida, Bu Pang, Bu Haji, Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Tuhan Bu berkati. Arum, Pak Lustro, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Tuhan Krisnani berkati. Woto, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Ahmad Gokswi, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Mbak David Ketimena, Kurini, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih. Ausli, Pak Samuel, Bu, Pak Nathan, Tuhan Yesus memberkati. Pak Yonghok, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Syuko, tetap semangat, Syuko. Pak Haristiono, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin. 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 Pak Yulik, Ibu Yulik, Tuhan Yesus memberkati. Mujita Dewi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ibu Enak Angin, Tuhan Yesus memberkati. Bu Hani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Cak Audrey. Amin. Pak Tugio, Bu Tugio, Tuhan memberkati. Ibu Arum,
sehat, gembira, sabar. Tuhan Yesus memberkati sama suami, puji Tuhan. Ibu Meice Tandayu, Tuhan Yesus memberkati, sehat, puji Tuhan. Ibu Hilda Kustari Dewi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pak Henochan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Bu Munjaro, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Pak Terima Tudio, kasih Kak Audrey. Tuhan memberkati Kak Audrey juga ya. Kita semua diberkati dengan kesehatan. Amin. Amin.